Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kiranya Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini sebelum pendaftaran dan seleksi P3K 2024, beberapa informasi yang beredar Bapak Ibu, dan hal ini dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul resmi dari Menpan RB. Hanya 2 tenaga honorer ini yang bisa diangkat P3K penuh waktu. Sisanya paruh waktu. Bapak Ibu, sebagaimana informasinya, antara penuh dengan paruh itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan karena sedikit ada perbedaan. Walau pada dasarnya telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K per waktu, ya status P3K per waktunya itu adalah jembatan mengantarkan Bapak Ibu ke jenjang P3K penuh waktu. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu siapa saja honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu, demikian dengan P3K penuh waktunya, ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkong ayobandung.com. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K semakin di depan mata. Pasalnya, saat ini sudah memasuki bulan Agustus di mana seleksi calon aparatur sipil negara untuk P3K akan segera dibuka. Janji Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini janji Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menunaikan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K tanpa terkecuali. Ya, telah disampaikan bahwa semua honorer yang ada dalam database BKN 100% diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP di tahun 2024 tahun ini. Ternyata informasi berbeda lagi muncul bahwa ada 2 kategori honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu, sisanya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Seiring berjalannya waktu, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, kemudian mengumumkan strategi pengangkatan tenaga honorer dengan jumlahnya yang melambung itu. Ya, seluruhnya tenaga honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara wajib mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau seleksi CSN yang sifatnya formalitas untuk menentukan tenaga honorer itu masuk golongan paruh waktu atau penuh waktu. P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi namun belum berhasil memenuhi lowongan formasi. Ingat Bapak Ibu ya, ini sepertinya informasi terbaru ya. Sudah mengikuti seleksi namun belum berhasil memenuhi lowongan formasi. Untuk P3K penuh waktu yang menjadi posisi paling diinginkan oleh para non-ASN atau dalam hal ini honorer adalah mereka yang berhasil memenuhi lowongan formasi. Berbicara soal lowongan formasi Bapak Ibu, tentunya itu adalah keputusan pemerintah bagaimana kriterianya dalam hal memenuhi kebutuhan formasi itu. Selain itu, P3K penuh waktu juga akan diisi oleh tenaga non-ASN yang daerahnya memiliki anggaran cukup untuk mengangkat P3K. Sehingga yang daerahnya tidak memiliki anggaran, tenaga honorer itu akan masuk ke dalam P3K paruh waktu. Semoga saja dengan terbitnya nanti peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN, ya semua para honorer itu diangkat menjadi ASN P3K tanpa ada penuh dan tanpa ada paruh waktunya. Adapun gaji tenaga non-ASN atau dalam hal ini honorer yang berhasil masuk P3K penuh waktu akan disesuaikan
dengan P3K pada umumnya yang tertera dalam undang-undang. Sementara itu, gaji P3K per waktu akan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang saat ini masih ditunggu ya penerbitannya. Dan hal ini telah disampaikan bahwa segera akan terbit di waktu yang tidak terlalu lama, Bapak Ibu ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa tenaga honorer dalam hal ini tenaga non-ASN diharapkan tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan atau penurunan gaji. Itu tidak, Bapak Ibu ya, karena telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada pemerintah melalui Menpan RB bahwa untuk para honorer tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada penurunan gaji, dan seterusnya yang menjadi hak dan kewajiban honorer itu tetap diberikan. Sehingga hal krusial seperti penurunan gaji tidak akan terjadi usai diangkat menjadi ASN, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi bagi tenaga honorer yang merasa belum masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan kesempatan untuk pendataan ulang dan datanya diserahkan kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikaji dan diserahkan kepada Menpan RB agar dapat diangkat juga menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Namun satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebagaimana telah ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa mengenai penataan ya sebagaimana telah dilaksanakan oleh pemerintah tahun 2022 itu sudah selesai. Justru yang diangkat menjadi ASN itu pada tahun 2024 tahun ini adalah mereka yang sudah terdata dalam database BKN. Untuk seterusnya mengenai informasi penataan ulang sampai detik ini tentunya itu belum ada Bapak Ibu ya. Apabila itu ada tentunya kita akan mendapatkan informasi resmi dari pemerintah pusat ya bahwa memang ada penataan ulang para honorer untuk masuk di dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk didata dan divalidasi serta divalidasi dan verifikasi. Tentunya yang tujuannya juga adalah untuk menyejahterakan para honorer tersebut. Yang sedang diperdebatkan adalah bagaimana dengan nasib honorer yang tercecer yang belum sempat terdata database BKN. Sampai detik ini juga belum ada kejelasan sampai dengan hal tersebut. Yang sudah jelas adalah para honorer yang jumlahnya 1,7 juta atau hampir 1,8 juta yang telah terdaftar dalam database BKN 2022 yang lalu. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.